Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa lakal hamdu li jalali wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihi ma wa ja'alana ummatan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Kerabat muhibbin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, guru kita, murabbi kita, murabbi arwah kita, yakni Kiai Haji Ahmad Nabawi bin Abdul Jalil bin Fadil Sitogiri, pengasuh dari Pondok Pesantren Sitogiri, yang mana kita ketahui beliau termasuk salah satu seorang kiai, sosok seorang ulama yang khasyah kepada Allah, takut kepada Allah, sebagaimana keterangan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Beliau termasuk ulama-ulama yang khusyuk kepada Allah, takut kepada Allah, dan menjadi orang yang ahli tauhid. Di sini Al-Fakir akan menceritakan sedikit bagaimana kisah Al-Fakir mondok nyantri di Pondok Pesantren Sitogiri, asuhan beliau Kiai Haji Ahmad Nabawi bin Abdul Jalil Sitogiri. Jadi di ketika tahun 2013 Al-Fakir berniat untuk kuliah di luar kota, yakni di Jakarta, dikarenakan pada waktu itu sudah berdaftar dan sedikit ada permasalahan yang di sana. Kemudian Al-Fakir kembali ke Pasuruan. Kemudian Al-Fakir itu bingung kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya akan melanjutkan, saya mencari ilmu, saya harus kuliah di mana ya Allah. Maka pada waktu itu saya bingung. Lantas saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami jalan, ya Allah, berikan aku jalan di mana tempat aku yang paling baik untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, bertabaruk ilmu, meskipun di dalam hati yang sebenarnya itu tidak ada keinginan untuk mondok ataupun nyantri di pondok pesantren, karena pada waktu itu saya bercita-cita menjadi seorang yang hebat di salah satu parlemen negara, tetapi tetap berpedoman dengan agama Islam, berpedoman dengan asas-asas dasar syariat Islam. Tentunya seperti Kementerian Agama ataupun yang lainnya, tapi ada di parlemen. Dan pada akhirnya saya berziarah kepada para wali, para aulia sholihin yang ada di Pasuruan. Yang pertama Kiai Abdul Hamid, kedua Al-Habib Alwi Bonagung, ketiga Mbah Selaga, keempat Mbah Soleh Semendi, dan yang terakhir saya ziarahi adalah Mbak Arif Sukolopuro. Ketika saya di pesanan Mbak Arif Sukolopuro, saya sedikit berdoa sampai meneteskan air mata, ya Allah, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang berbarokah, karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baiknya Tuhan, sebaik-baiknya Zat yang menempatkan tempat yang baik. Dan niat saya pada itu adalah niat untuk mendapatkan isyarah di mana tempat yang baik untuk saya mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ketika di tengah saya mengaji pada waktu itu, setelah berdoa saya mengaji lagi, mungkin karena hawanya sejuk dengan angin sepoi-sepoi yang sejuk, dan pada waktu itu langsung saya ketiduran. Ketika saya ketiduran, saya di situ bermimpi saya itu berada di depan rumah kuno, besar, dan di situ ada seorang laki-laki sudah sepuh, dan beliau menyuruh saya untuk mempersilahkan saya untuk masuk ke dalam rumahnya. Ayo ke sini, kata beliau. Dan pada akhirnya saya pun menolak. Enggak Pak, enggak. Saya mau pulang.
Kemudian saya terbangun, terus kemudian berdiri itu karena saking ngantuknya saya tidur kembali. Karena ketika saya tidur itu saya bermimpi kembali. Dia ini, saya waktu itu megang 50.000, ya Allah saya niat menghadiahkan ini kepada beliau. Tolong berikan jalan di mana saya nanti akan mendapatkan tempat yang baik untuk mencari ilmu. Apakah saya harus kuliah lagi ataupun yang lainnya. Ketika beliau Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil ini sudah melaksanakan sholat, saya menghampiri beliau, saya salaman kepada beliau, musafahah kepada beliau, dan saya memberikan uang tadi. Kata beliau, enggak usah. Tapi tetap saya bilang, ini Yai, ini hadiah dari saya Yai dalam zaman panjenengan, untuk panjenengan Yai. Enggak usah. Ini enggak Yai, tolong diterima Yai. Sampai saya bilang tolong diterima Yai. Apa jawab Kiai Nawawi? Oh iya wis, untuk ke Sidogiri. Dawa ke rumah Kiai Ahmad Nawawi. Oh iya wis, untuk di Sidogiri, kata beliau. Pada waktu itulah saya batin tersentuh hatinya, lunak hatinya dengan beberapa ucapan beliau. Ya wis, untuk di Sidogiri.
seakan-akan beliau tahu apa isi hati saya, seakan-akan beliau tahu apa yang saya doakan, apa yang saya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya beliau pulang. Lantas beberapa hari hingga mungkin 2 bulan pada waktu itu, tanggal 3 bulan Ramadan di hari ketiga saya masuk ke Sidogiri. Saya daftar di Sidogiri bersama saudara saya, kemudian diajak sowan ke dalamnya Romo Kiai Haji Ahmad Nawawi selaku pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Ketika sudah sowan, maksudnya itu ketika saat sowan, karena situ banyak orang sama-sama menitipkan putranya, menitipkan adiknya, menitipkan cucunya mungkin Romo Yai, dan terakhir saya. Ketika waktu itu saya bersama dengan almarhum bapak saya, kemudian saya salim kepada beliau, dan juga bapak saya salim kepada beliau. Ia berkata, alhamdulillah tutuk teman dek Sidogiri. Kata Romo Kiai Haji Ahmad Nawawi, alhamdulillah tutuk teman dek Sidogiri. Seakan-akan beliau ingat apa yang telah terjadi 2 bulan yang lalu. Dan ini sebagaimana yang diucapkan ulama-ulama salaf, ini adalah kasyaf, salah satu tanda kewalian beliau, salah satu tanda karomahnya beliau, Romo Kiai Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Jadil Sidogiri. Dan juga ketika saya sudah masuk di pondok pesantren Sidogiri, ada beberapa hal yang mencengangkan hati saya pada waktu itu, termasuk menjadi min karomatihinya beliau, karomahnya beliau. Baik itu mungkin saya sendiri yang merasakan, ataupun banyak orang lain yang sudah merasakan, atau orang lain yang sudah tahu. Karena muhibbinnya beliau, pecintanya beliau itu Masya Allah banyak. Suatu ketika saya itu pernah mondok, ketika di pondok itu mungkin agak kesal, dikarenakan saya itu sampai 1 bulan itu sering kehilangan sandal. Pada waktu itu jangan ditiru. Pernah sampai niatan untuk WhatsApp sandal. Akhirnya saya WhatsApp sandal 1 kali, kemudian saya pakai ke jeding ke kamar mandi untuk mandi dan lain sebagainya. Kemudian saya kembali lagi ke daerah, saya kembalikan lagi sandal tersebut ke tempatnya. Dan pada waktu malamnya saya itu mimpi kalau saya itu berada di depan rumah Romo Kiai Haji Ahmad Nawawi. Saya niat bersowan. Apa kata beliau? Pulang kamu, pulang. Dengan bahasa Jawa, pulang kamu bukan santriku, kata Romo Kiai Nawawi. Sontak ketika itu saya nangis. Akhirnya beliau itu turun dari rumahnya, menghampiri saya, kemudian saya itu dipegang begini, kemudian saya itu dilemparkan sejauh mungkin, dan kemudian saya itu langsung seperti berada di lautan yang besar. Kemudian air laut tersebut itu membawa saya mengalir hingga sampai di depan rumah Romo Kiai Haji Ahmad Nawawi kembali. Tidak tahu bagaimana kisahnya waktu itu, yang saya ingat seperti itu. Ketika sudah di depan rumah beliau sudah megang sandal warna putih, dan itu persis sandal yang sudah saya gosap paginya tadi. Kemudian beliau masukkan sandal itu ke mulut saya, kemudian bilang, makan ini, kata beliau. Ndak Yai, ndak saya ulangi lagi. Makan, ndak saya ulangi lagi ya. Dan saya terbangun dari tidur. Setelah itu, seminggu atau 2 minggu setelah mimpi tersebut, saya niat bersowan. Karena pada waktu itu saya hampir masuk imdah, ujian di pondok, yaitu sowan rumah Yai. Setelah ada beberapa tamu, ada beberapa teman yang sowan, kemudian saya sowan, saya salim kepada beliau. Beliau mengatakan, ojo dibaleni maning, jangan diulangi lagi, kata Romo Kiai Nawawi. Langsung sontak saya menangis, hati menangis, dan terberat karena saya itu kaget dengan kasafnya beliau, karomahnya beliau, dan juga kaget
Kok bisa beliau tahu? Seperti itu loh. Seakan-akan semuanya diatur oleh Allah, seakan-akan beliau itu tahu apa yang pernah terjadi pada diri saya. Dan juga saya itu hampir kurang lebih juga menghidmahkan diri saya berada di dalam Romo Kiai Nawawi, membantu teman saya sebagai khatamnya Romo Yai. Di sana pun saya menghidmahkan diri, kadang juga mencuci baju beliau, kemudian menyiapkan apa yang harus disiapkan seperti sandal beliau di depan dalamnya. Yang saya ketahui beliau itu adalah salah satu seorang ulama yang khos, seorang ulama yang takut kepada Allah dan juga zuhud di dunia. Dikarenakan apa yang saya ketahui dan juga beberapa alumni, yakni juga salah satu khotim sepuh yakni Ustadz Surur almarhum, beliau juga tahu bahwasannya baju dinas beliau cuma 3, yakni jas warna putih, jas abu-abu, dan jas warna coklat. Jadi beliau tidak seperti tidak seperti kiai-kiai yang kita ketahui sebelum yang lainnya memiliki baju mewah, memiliki baju yang gamis, yang gagah. Tapi beliau tidak. Kadang ketika beliau jam 2, jam 3 pagi malam itu, beliau itu menghidupkan sanyo karena air sendiri, kemudian beliau itu tinggal sebentar untuk memberi makan. Tidak pakai baju, cuman pakai kaos dengan pendek warna putih, tidak pakai songkok, hanya pakai sarung dan juga kaos. Kemudian beliau mengambil makanan ayam yakni jagung dan juga ketan hitam sebagai makanan burung perkututnya. Beliau sendiri yang ngasih makan, tidak nyuruh khadamnya. Tapi kadang kalau beliau itu sudah sakit dan badan, baru menyuruh salah satu khadamnya. Termasuk ulama yang Masya Allah zuhudnya tidak terlihat dari bentuk tubuhnya, dari perawakannya, adalah seorang kiai besar, ulama besar, padahal santri beliau di mana-mana, alumni di mana-mana, alim allamah, sampai beliau ini salah seorang ulama yang sudah mencetak kitab, mengarang kitab, yakni kitab tasawuf Al-Ma'ma minadh Dhalalah. Bayangkan di zaman seperti ini masih ada kiai di pesantren yang aktif mengarang kitab. Terakhir ketika saya berpamitan boyong mondok waktu itu, saya tidak tahu ketika saya sowan, kemudian beliau bilang untuk mengasihkan ini kepada saya dan disuruh penyimpan. Ini adalah satu potong kain kiswah Ka'bah. Beliau kasihkan ke saya sambil bilang, ini dijaga, jangan dikasihkan ataupun dijual, kata beliau. Dan ketika saya tahun 2019 pamitan untuk berangkat tugas mengajar, kemudian beliau menyuruh salah satu khatamnya untuk memotong rambut di samping kanan sini, tapi di bagian tengah sini. Menyuruh satu khatam beliau yang Ustadz Surur, suruh motong, kemudian setelah dipotong rambutnya beliau berikan kepada saya, ini ditaruh di dompet, dan ini adalah rambut beliau, rambut Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jabbar Sidogiri. Semoga kita mendapatkan barokahnya. Bukan saya berniatan untuk menjadikan ini hal-hal yang musyrik, tapi saya niat sebagai niatnya Khalid bin Walid yang bertabaruk kepada rambutnya Nabi Muhammad SAW, sampai beliau menjadi orang yang selamat. Dan semoga barokah dari ini saya menjadi orang yang barokah, menjadi orang yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Meskipun beliau sudah wafat,
Beliau tidak bisa mengajar kita kembali, tidak bisa memberikan fatwahnya kembali kepada kita. Tapi semoga apa yang telah beliau cetak, apa yang telah beliau berikan kepada kita selama ini menjadi hal-hal yang berbarokah dan manfaat bagi kita dan juga anak turun kita. Dan semoga apa yang telah beliau perjuangkan dahulu bisa kita teruskan, dan juga anak zuriyah kita bisa meneruskan jejak langkah para masyayikh Sidogiri, terutama mencontoh hal-hal yang baik dari guru kita Kiai Haji Nawawi bin Abdul Jalil Sidogiri. Dan kemudian semoga kita nanti ketika dipanggil oleh Allah, kita dikumpulkan bersama para masyayikh, dikumpulkan bersama Kiai Haji Nawawi bin Abdul Sidogiri, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.